Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Iya, saya ingin mengajak sekali lagi kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, tiba waktunya bagi kami duduk diam di bawah kakimu untuk mendengarkan perkataan-Mu. Kami mau menyendingkan telinga kami, mengarahkan seluruh perhatian kami, berbicaralah, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Setiap yang percaya katakan amin. Iya. Tema khotbah saya pada pagi hari ini ialah mengenai mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam penyembahan. Encountering God in worship. Apa yang dimaksud dengan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam penyembahan? Di manakah dan bila manakah kita dapat mengalaminya? Bagaimana caranya? Dan apa manfaat atau konsekuensi logis yang akan kita alami saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam penyembahan. Kita akan sama-sama mendelisiknya sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam 40 sampai 50 menit ke depan ini. Nah, saudara, disadari atau tidak, pada umumnya orang beranggapan bahwa penyembahan adalah apa yang terjadi di gedung gereja. Ya, penyembahan, ibadah itu terjadi di gedung gereja. Penyembahan terjadi pada waktu tertentu, tempat tertentu dengan serangkaian SOP ya, Standard Operational Procedures, susunan acara, tata cara penyelenggaraan yang diatur sedemikian rupa agar apa? Untuk memastikan terciptanya suasana, kita butuh suasana, atmosfer yang mendukung agar apa yang kita yakini sebagai tindakan atau ekspresi penyembahan tersebut dapat terlaksana dengan baik, yakni saat ibadah minggu ya, Sunday service, worship service seperti yang sekarang ini, atau dalam pertemuan-pertemuan kejemaatan sejenis lainnya. Pada umumnya orang beranggapan seperti itu. Penyembahan cenderung dimaknai secara sempit dalam wujud tindakan aktif ya, menyanyikan lagu berirama lambat dengan lirik bertemakan pemujaan, pengagungan kepada Tuhan. Walau saudara ya, yang terakhir ini tidak sepenuhnya salah, Namun ini yang perlu kita garis bawahi, menyanyikan lagu berirama lambat dengan lirik bertemakan pemujaan, pengagungan kepada Tuhan bukanlah main course ya. Katakan kepada kiri kanan, main course, bukan main course ya. Bukan menu utama ya, agenda utama dari tiap-tiap tindakan atau peristiwa penyembahan yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Ya, karena penyembahan pada dasarnya tidaklah sama dengan liturgi ataupun bagian dari liturgi. Apa itu liturgi? Liturgi adalah kata lain dari ritual, seremonial, prosesi ibadah atau peribadatan. Liturgi juga adalah tata laksana atau tata cara SOP tadi ya. Ibadah bersama, ibadah berjemaat, ibadah minggu ya. Liturgi juga dapat dikatakan secara sederhana, diartikan secara sederhana rundown atau rangkaian acara ibadah. Nah, penyembahan bukan keseluruhan ataupun bukan bagian dari liturgi. Mengapa demikian ya? Lebih dari sekedar ritual atau seremonial dan tindakan simbolik yang sakral. Sakral itu perlu kita menghampiri Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, Allah yang wajib kita hormati, ya kan? Ya. Nah, namun penyembahan lebih dari sekedar ritual seremonial, tindakan simbolik yang sakral tadi dengan sejumlah ketentuan dan persyaratan ketat yang mengikat. Ya, penyembahan adalah, nah ini ya, ini premis pertama yang saudara harus ingat baik-baik. Penyembahan adalah atau sudah seharusnya lebih dimaknai sebagai sebuah privilege. Apa itu privilege? Hak istimewa yang
tiada ternilai. Mengapa demikian? Dikarenakan ya. Nah, penyembahan pada dasarnya adalah mengenai keterhubungan, interkoneksi ya. Saya dengar lagu ini lagi viral, dinyanyikan berminggu-minggu di berbagai tempat ibadah ya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. Oke ya, lagu itu kita nyanyikan berminggu-minggu. Nah, penyembahan pada dasarnya adalah mengenai keterhubungan atau interkoneksi lebih dari sekedar relasi ya. Relasi ya, lebih daripada sekedar relasi. Relasi itu status ya. Interkoneksi atau keterhubungan itu momentum. Relasi itu status, keterhubungan itu momentum atau peristiwa yang terjadi dikarenakan adanya tindakan aktif, tindak lanjut dari status yang kita miliki ya. Jadi jangan buru-buru senang, bangga kalau cuman punya status. Antara bapak dengan anak, antara atasan dengan bawahan, antara Tuhan Sang Pencipta dengan manusia ciptaannya, itu adalah relasi atau status ya. Nah, keintiman atau kedekatan antara Bapa Surgawi dengan kita anak-anaknya, antara atasan dengan bawahan, Tuhan Sang Pencipta dengan ciptaannya, itu merupakan buah dari komitmen dan konsistensi. Butuh komit, butuh konsisten dalam menjalin hubungan ya. Penyembahan adalah sebuah momentum atau peristiwa di mana si penyembah terhubung ya. Si penyembah terhubung dengan dia yang disembah. Penyembahan adalah sebuah, saya suka pakai kata ini, momentous encounter. Momen atau peristiwa perjumpaan yang teramat sangat penting ya. Penyembahan adalah saat di mana Tuhan menyatakan dirinya dan berinteraksi secara personal dengan si penyembah. Jadi pastikan dalam tiap-tiap tindakan peristiwa penyembahan kita terhubung dan kita berinteraksi. Kita mengizinkan Tuhan berinteraksi dengan kita ya. Ya, next. Ya, penyembahan ya adalah sebuah privilege, artinya hak istimewa yang tiada ternilai harganya. Something that money can buy. Dengan segala upaya terbaik kita, mustahil kita meraihnya, memperolehnya, memilikinya tanpa kasih karunia dan perkenanannya. Worship is the most precious gift that we inherently undeserved to receive outside of God's grace and favor. Penyembahan adalah pemberian yang sangat amat berharga yang pada dasarnya kita tidak layak untuk menerimanya di luar kasih karunia dan perkenannya. Mengapa demikian? Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah ya, pursue kekudusan, holiness, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, saudara perhatikan, jangankan terhubung dan bersekutu intim dengan Tuhan di hadirat kudusnya, untuk dapat berhadap-hadapan dengan Tuhan, melihat Tuhan, pada dasarnya adalah sebuah kemustahilan ya. Bagi setiap kita yang jauh daripada kriteria kudus, ada yang kudus di sini? Enggak ada ya. Bahkan mustahil hidup dalam kekudusan tanpa cacat celah. Namun puji syukur kepada Tuhan, hanya oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Kristus, kita ditebus, kita dibasuh, kita dikuduskan, kita dilayakkan. Dan ketika kita menjaga semua anugerah yang telah kita terima, ketika kita sudah ditebus, dibasuh, dikuduskan, dilayakkan, maka at any time, at any place, dimanapun, kapanpun, kita dengan penuh keberanian dapat menghampiri Tuhan di hadirat kudusnya, terhubung dengan Dia, mengalami persekutuan intim dengan Dia di dalam peristiwa penyembahan yang sesungguhnya ya. Darah Yesus,
Pengorbanan Kristus, kasih yang sempurna itu memberikan kepada kita full access, ya. Katakan kepada kiri kanannya full access, ya. Full access itu yang kita miliki, akses penuh untuk masuk ke dalam peristiwa penyembahan yang sesungguhnya, di mana kita memanggil dan menyapa Dia dengan sapaan yang hangat dan akrab. Abba, Bapa, Daddy, Papa, memandang wajah-Mu, rasakan kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau responi kebenaran firman Tuhan dengan kita mengekspresikan penyembahan kita kepadanya. Setiap saat di dalam hidupku, Bapakku yang baik, panggil Dia. Bapakku yang baik, penuh ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Allah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kita nyanyikan kembali dari awal dengan lebih bersungguh hati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, rasakan dekapan hangat kasih-Nya kepada setiap kita. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam panggil Dia Bapa. Bapakku yang baik, penuh karunia, sangat ku cinta. Engkau sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Jemaat saja memanggil menyapa Dia Bapa. Bapakku yang baik, Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kasih-Mu semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kami. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, Kau bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, panggil Dia, sapa Dia. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, kasih-Mu tetap hangat kasih.
selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Yes. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik, sangat baik, teramat baik. Kasih-Mu kepada setiap kami semakin hari semakin nyata saat kami mengizinkan Engkau menghampiri kami. Kami membuka diri sehingga kami boleh memanggil Engkau Abba, Bapa, Daddy, Papa. Terima kasih untuk semua hak istimewa yang Engkau berikan kepada kami ini. Terima kasih. Boleh saudara duduk kembali, tetap di dalam hadirat Tuhan. Nah, lebih daripada sekedar ritual, seremonial, dan tindakan simbolik yang sakral tadi dengan sejumlah ketentuan dan persyaratan yang ketat dan mengikat, penyembahan adalah atau sudah seharusnya seperti tadi sudah saya singgung, dimaknai sebagai sebuah privilege, hak istimewa Namun penyembahan bukanlah tujuan Tadi WL Saudari Aida sudah menegaskan itu, Bapak tidak cari penyembahannya, Bapak cari penyembahnya. Nah, penyembahan adalah sarana bukan tujuan. Jalan masuk bagi setiap kita ke dalam perjumpaan ilahi dan persekutuan intim dengan Tuhan secara pribadi di hadirat kudusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, worship di zaman perjanjian lama itu sangat-sangat simbolik, ritualistik, seremonialistik, sangat liturgis, sangat penuh dengan peraturan yang jasmania. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di ruang Maha Kudus itu adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh imam besar, itu pun hanya setahun sekali, Di ruang Maha Kudus imam besar boleh berjumpa dengan Tuhan setahun sekali, tidak setiap saat. Imamat 16 ayat 1 sampai 34 yang menjelaskan tentang tata cara penyelenggaraan hari raya pendamaian. Di situ ditegaskan, saudara dapat ikuti bahwa memang hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali pada puncak perayaan hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Berbeda halnya dengan perjanjian di era perjanjian baru New Testament worship lebih mengedepankan hal yang bersifat esensi, hakikat, dibangun di atas dasar pengenalan, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, bukan di gunung ini bukan di gunung Gerizim, bukan juga di Yerusalem. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran Nah, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan di dalam tiap-tiap peristiwa penyembahan adalah privilege bagi umat Tuhan di zaman perjanjian baru. Berlaku inklusif bagi setiap orang, bagi setiap kita, saudara dan saya, bukan hanya milik imam besar bukan hanya milik orang-orang tertentu. Inilah yang merupakan perbedaan yang paling mendasar dari worship dalam konteks perjanjian lama dan worship dalam konteks perjanjian baru. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22, oleh darah Yesus kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Next. Oleh karena itu sekali lagi Bapa menghendaki penyembah bukan penyembahan. Tetapi saatnya akan tiba, sudah tiba sekarang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki. Dalam bahasa Yunaninya zeteo, itu artinya seeking in order to find. Cari terus sampai menemukan, itu zeteo. Bapa mencari, menghendaki dengan sangat para
penyembah. Bapa tidak memerlukan apapun dari kita untuk menambahkan sesuatu pada dirinya. Dia sudah sempurna, dia maha mulia, dia maha segalanya. Pribadi-pribadi kitalah yang diinginkannya. Ia merindukan kita lebih daripada kita merindukannya. Katakan kepada kiri kanannya, pribadi kita yang diinginkan oleh Bapa. Pribadi kita yang diinginkan oleh Bapa. Nah, keintiman dengan Tuhan dalam penyembahan sebagai sebuah privilege, ya. Ini saya masuk ke ke topik yang sesungguhnya, ya, main topiknya, keintiman dengan Tuhan dalam penyembahan sebagai privilege atau hak istimewa yang berlaku inklusif bagi setiap orang percaya, bagi saudara dan saya, ya. Itu memberikan kepada kita akses 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk menyembah Tuhan dalam keintiman. Bukan cuma menyembah Tuhan, tapi menyembah dalam keintiman. Artinya sama dengan menjadikan tiap-tiap peristiwa penyembahan kita sebagai momen intim bersama Tuhan. Kapan terakhir kali saudara mengalami saudara intim bersama Tuhan? Enggak cuma sekedar quote and quote nyembah, ya. Menyanyikan lagu-lagu penyembahan, merasa ngalamin jamahan Tuhan ketika saudara menyembah. Enggak, tapi saudara masuk di dalam persekutuan intim. Nah, keintiman itu adalah sebuah pengalaman yang hanya mungkin terjadi antara pribadi yang benar-benar saling mengenal, ya. Saya balik ke tadi, penyembahan itu momen intim bersama Tuhan. Secara etimologi, yakni ilmu bahasa yang mempelajari asal-usul kata, kata proskuneo, ya, saudara lihat di slide, kata proskuneo atau menyembah itu berelasi dengan dua kata asal, pros dan turunan dari kata kion, ya, yang mempunyai arti mencium, to kiss. Lebih spesifiknya seperti seekor anjing menjilati tangan tuannya. Artinya apa? Kalau kita gali maknanya di situ ada nuansa keintiman di dalamnya, ya. Seperti tadi saya jelaskan, keintiman sebuah pengalaman yang hanya mungkin terjadi antara pribadi yang benar-benar saling mengenal, memiliki kedekatan dalam menjalin hubungan. Keintiman secara sederhana dapat digambarkan layaknya dua sejoli, ya, yang sedang memadu kasih, mencurahkan segenap perhatian, eksistensi, isi hati mereka satu sama lain. Nah, dalam keintiman itu ada unsur affection. Apa itu affection? Affection itu sentuhan kasih sayang, physical touch, emotional touch, spiritual touch, ungkapan kasih sayang. Kasih sayang itu enggak cuma diem-diem, tapi diungkapkan, ya. Hugging, pelukan, dekapan, gandeng tangan, ya. Kebersamaan. Nah, saudara, tahukah di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada begitu banyak gambaran atau cerita-cerita terkait fenomena tanda-tanda yang menyertai ketika Tuhan menyatakan kehadirannya, menyapa, berinteraksi dengan pribadi-pribadi tertentu. Henok yang diceritakan bergaul karib dengan Tuhan, lalu dia sudah tidak ada lagi karena dia pergi bersama dengan Tuhan yang dengannya dia bergaul karib. Saudara bayangin ada orang bergaul karib cuman sama-sama tapi nggak ngapain, nggak mungkin, ya. Saudara bisa imajinasikan kemungkinan Henok sambil bergandeng tangan, Bapa sambil mendekap pundaknya Henok, mulai berbicara, ya, tukaran isi hati, ya, tukaran cerita. Abraham yang dijumpai Tuhan dipanggil keluar dari tanah leluhurnya di Ur Kasdim. Tahukah saudara, Abraham itu adalah keturunan penyembah berhala. Tidak seorang pun dari kita ketika kita mengenal Tuhan itu karena inisiatif kita, tetapi karena Tuhan memanggil kita. Tuhan menghampiri, menyapa kita. Seperti halnya Tuhan menghampiri dan menyapa Abraham. Tuhan menyapa Musa di tengah-tengah semak belukar yang menyala. Menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Dan memanggil Musa dengan sebuah tugas khusus untuk membebaskan umat Tuhan keluar dari perhambaan, perbudakan di Mesir. Agar apa? Agar mereka beribadah kepada Tuhan. Tujuan kita diselamatkan agar kita beribadah, mengabdi kepada Tuhan. Ya, Elia saat ia mengalami mental breakdown, habis berperang dengan para nabi Baal, ada 400
50-an Nabi Baal, ya, dia eksekusi, ya. Kemudian dia mengalami mental breakdown. Dia mengalami seperti ditinggalkan sendirian. Dia sudah mengalami power encounter yang begitu hebat. Tapi dia kehilangan personal encounternya dengan Tuhan. Dia mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dengan dahsyat. Tapi di saat yang sama dia mengalami sepertinya Tuhan tidak ada. Pribadi Tuhan dengan tidak ada. Tuhan berbaik hati, bermurah hati di dalam kesendiriannya. Tuhan menyapa Elia, memulihkan Elia, menyemangati dia, menjadikan Elia kembali dapat berdiri tegap melanjutkan langkahnya. Ada banyak cerita lagi. Samuel, Daud, murid-murid Yesus. Nah, tahukah saudara pengalaman serupa di dalam intensitas yang berbeda itu akan selalu ada. Ayo, saudara, kalau saudara flashback sedikit ingat pengalaman saudara lahir baru, atau saudara dengar cerita kesaksian teman-teman saudara mengalami proses kelahiran baru, ikut SPK, ikut champion gathering, saudara akan tahu ini dia bukan cuma sekedar ngalamin kuasa Tuhan, kasih Tuhan, tapi dia mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan. Amin saudara, amin. Kita dapat mengklaim hal itu terjadi, ya. Biasanya disertai dengan tanda-tanda atau fenomena tertentu. Ada merasakan dekapan kehangatan, ya, dekapan kehangatan kasih Bapa. Ada sukacita yang meluap, overjoy, ya. Ada kedamaian, kelegaan, atau seperti dialiri listrik, ada ya, seperti merasakan kehangatan. Walau saudara perhatikan, tanda-tanda ini bukan mutlak, bukan menjadi ukuran utama tanda bahwa kita mengalami pengalaman perjumpaan di dalam keintiman dengan Tuhan. Namun, ya, yang mau saya tegaskan di sini adalah bahwa keintiman, pengalaman perjumpaan dalam keintiman dengan Tuhan itu peristiwa spiritual yang nyata. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, bagaimana cara kita tahu atau bagaimana cara kita menguji bahwasanya pengalaman spiritual nyata itu benar adanya? Jawabannya adalah as simple as we know that we know what we know. Ya, bahasa Jawanya seperti itu. Kita tahu bahwa kita tahu apa yang kita tahu. Ya, tahu apa? Tahu bahwa Roh Allah, yakni Roh Kudus yang di dalam kita, itu gunanya Roh Kudus Tuhan berikan di dalam kita, ya. Roh adopsi itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita saat kita masuk dalam pengalaman atau peristiwa nyata di mana kita bukan cuma terhubung, tapi kita mengalami keintiman dengan Dia, dengan Bapa surgawi, ya. Kita mengalami perjumpaan dengan Bapa surgawi yang penuh kasih itu, ya. Next. Nah, saya mau gali sedikit tentang apa yang dikatakan bahwa di dalam keintiman itu mengisyaratkan adanya trust atau kepercayaan. Tahukah saudara, ya, di dalam bahasa Inggris ada dua kata yang berbeda dipergunakan untuk konteks percaya, ya. Belief dan trust. Kepercayaan, trust itu adalah inti dari keintiman. Saudara bayangkan, semakin kita mempercayai seseorang, semakin kita trust dengan seseorang, semakin kita membuka diri dan membiarkan mereka mendekati kita. Betul? Ada orang yang gak trust membiarkan orang lain mendekati kita? Gak ada, ya. Butuh trust. Menaruh kepercayaan, to trust, ya, atau mempercayai itu lebih daripada sekedar percaya. Saudara percaya, believe, ya, itu menerima seseorang atau sesuatu sebagai baik atau benar dengan atau tanpa adanya bukti. Benar? Ya, mana buktinya? Udahlah percaya, ya udah gue percaya, nggak ada bukti, percaya, ya kan? Bisa aja dibohongin, tapi trust itu beda, ya. Menaruh kepercayaan, to trust, mempercayai seseorang atau sesuatu sebagai baik atau benar karena telah teruji, ya, teruji dan dapat diandalkan. Adakah kita terhadap Tuhan seperti itu, ya? Kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang teruji bahwa kita pribadi yang mengandalkan Dia. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan Tuhan membuka dirinya atau kita membuka diri untuk Tuhan menghampiri kita, tidak ada hal yang menghalangi, rasa tertuduh, dosa yang tidak terselesaikan, tidak ada apapun yang menghalangi untuk
kita masuk dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Nah, saudara, dalam hubungan ketika kepercayaan atau trust dikompromikan, maka saat itulah keintiman dipertaruhkan. Dalam sebuah hubungan, ketika saudara kompromi dengan yang namanya trust, maka keintiman saudara dipertaruhkan. Ya. Next. Keintiman adalah muara atau tempat berpadunya hasrat dan kerinduan. Asam di gunung, garam di laut, bertemu di kuali. Orang suka mengartikan artinya kalau ada jodoh gak kemana lah, pasti akhirnya bertemu di pelaminan. Tapi saya membawa konteksnya bahwa ketika saudara memendam rasa rindu, saudara memendam hasrat dan kerinduan, maka satu-satunya cara yang terbaik untuk melepas hasrat, muara dari hasrat dan kerinduan itu adalah kita saling bertemu dalam kemesraan. Pertanyaannya, seberapa hidup kita dipenuhi dengan hasrat dan kerinduan untuk jumpa dengan Tuhan. Itu saja ya. Nah, demikian halnya dengan Daud, kerinduannya akan Allah begitu kuat sehingga jiwanya menjadi haus. Dan tubuhnya sebagai tanah gersang, bagai tanah gersang merindukan air. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Satu lagi, Mazmur 143 ayat 6. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Maukah Bapak Ibu Saudara kita pejamkan mata sejenak, kita pusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Kita mau memupuk hasrat dan kerinduan kita dengan kita menyapa Dia melalui lagu berikut ini. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, demikian jiwa kami merindukan Engkau ya Allah. Jiwa kami haus kepadamu, kepada Engkau Allah yang hidup. Bilakah kami boleh datang melihat Engkau, jumpa Engkau, bersekutu intim dengan Engkau. Kami menadahkan tangan kami kepadamu Tuhan. Jiwa kami haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Biarlah Engkau
kenyangkan kami dengan kehadiran-Mu. Puaskan dahaga kami Tuhan dengan perjumpaan dengan Engkau di dalam keintiman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Lanjut ya Bapak Ibu Saudara. Perjumpaan dalam keintiman dengan Tuhan adalah sebuah pengalaman spiritual yang nyata dan tak terbantahkan. No debate. Kalau masih bisa didebat, artinya kalau hati saudara sendiri mendebat, jangan-jangan enggak ah. Nah artinya jangan-jangan memang saudara belum benar-benar jumpa dalam keintiman dengan Dia. Nah perjumpaan dalam keintiman itu hanya dimungkinkan terjadi saat kita menyembah Tuhan bukan hanya sebatas rutinitas atau wujud ketaatan. Ada orang yang mengartikan bahwa penyembahan itu ketaatan. Yes, bahwa kualifikasi seorang penyembah itu adalah yang paling utama adalah adanya unsur ketaatan. Sama seperti Abraham ketika dipanggil, Kejadian 22 ayat 5 untuk mempersembahkan Ishak. Dia bilang kepada hambanya, tunggulah kamu di sini, kami akan menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan dibutuhkan ketaatan. Tapi lebih daripada sekedar wujud ketaatan dalam menjalankan disiplin rohani, dalam hidup beribadah kepada Tuhan. Penyembahan hanya dimungkinkan ketika, perjumpaan keintiman dengan Tuhan hanya dimungkinkan ketika kita menyembah Tuhan. Beyond, far beyond, lebih daripada sebuah kewajiban, ketaatan. Ya, namun saat penyembahan kita mengalir keluar dari hati yang tulus dan menyadari bahwa Tuhanlah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna tanpa syarat. Bahwa kita ingin menyambut, membalas kasih-Nya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, Shema Israel, yakni segenap seluruh keberadaan kita. Itu adalah esensi dari penyembahan yang dibutuhkan untuk kita dapat mengalami keintiman di dalamnya. Keintiman adalah sebuah pengalaman yang hanya mungkin terjadi antar pribadi yang memiliki kedekatan dalam menjalin hubungan dan saling mengenal. Dekat tapi nggak pernah benar-benar bertumbuh dalam pengenalan. Ada yang aneh ya Bapak Ibu Saudara. Nah kita tiba di bagian yang paling akhir sebelum saya menyimpulkan semuanya. Mengenal Dia yang kita sembah. Apa yang dimaksud dengan mengenal Dia yang kita sembah? Keintiman dengan Tuhan dalam penyembahan mustahil terjadi tanpa melibatkan pengenalan. Nah saya mulai dengan konteks mengenal dalam perjanjian baru. Matius 7 ayat 23 ya. Saya sarankan ini materi worship ini ya. Nggak bisa cuma sekali dikhotbahin, saudara nangkep, saudara kegeeran, gue udah ngerti ya. Worship ini saya senang dengan statement, worship is a lifetime lesson. Ya. Worship itu pelajaran seumur hidup. Tapi lebih daripada lifetime lesson, worship itu eternal practice. Eternal practice. Kalau saudara nggak belajar dari sekarang, kapan saudara akan mempraktekkan kelak di kekekalan? Kalau saudara ngintip kitab Wahyu, tidak diceritakan di situ bahwa pengajaran berlanjut, penginjilan berlanjut, yang lain-lain berlanjut. Tapi saya juga nggak percaya seperti yang Kak Edi suka bilang, di surga ini kita cuma kayak laler nyembah-nyembah. Ya. Tapi yang jelas kitab Wahyu menjelaskan penyembahan berlangsung di kekekalan. Kalau saudara nggak cukup senang, nggak cukup ngalamin apa yang disebut penyembahan, nyembah Tuhan dalam keintiman, jangan-jangan saudara belum siap dengan kekekalan. Ya, nah konteks pengenal dalam perjanjian baru, Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata mengenal di situ dalam bahasa Yunaninya ginosko. Lukas 1 ayat 34, MILT ya, Modern Indonesian Literal Translation. Dan Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal ini akan terjadi karena aku belum ya mengenal, dalam terjemahan barunya ya, terjemahan standarnya bersuami ya. Belum pernah mengenal, ginosko laki-laki. Itu kata yang dipakai dalam versi MILT. Matius 1 ayat 24-25. Ini masih ada kaitannya dengan Lukas 1:34. Sesudah bangun dari tidurnya,
Maria dihampiri oleh malaikat, Yusuf mendapatkan mimpi. Yusuf mengkonfirmasi apa yang kemudian diceritakan Maria kepadanya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh. Ya, saya minta pikiran-pikiran ada dikuduskan. Kita benar-benar mau memaknai firman Tuhan apa adanya. Bersetubuh, ginosko dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saya perhatikan ada banyak ayat lagi, tapi dari 2 referensi ayat terakhir dapat ditarik kesimpulan sederhana. Mengapa ya dalam perbincangan dengan wanita Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 22, alih-alih menggunakan kata ginosko, ya Tuhan Yesus memilih menggunakan kata eido untuk menegaskan perihal pentingnya hal mengenal dalam konteks menyembah Tuhan. Bayangkan kalau saudara Yesus, saudara berduaan dengan wanita, dalam tradisi Yahudi, mereka menggunakan kata ginosko itu untuk kata mengenal sekaligus bersetubuh. Ketika Yesus berbicara dengan wanita Samaria, Yesus pakai kata ginosko, nanti dipikir flirting, ya, lagi ngumpan dengan ucapan tak bersenonoh, ya, tak senonoh. Ya. Itu sama dengan bahasa sekarang tuh aneh ya, bercocok tanam itu konon sekarang itu kata yang negatif ya, betul ya. Nah, itulah Tuhan Yesus menggunakan dengan hati-hati kata eido instead of ginosko ketika dia berbicara tentang mengenal. Tetapi maknanya sama, bahwa untuk menyembah Tuhan mustahil kita tidak mengenal dia. Nah, Yohanes 4 ayat 22 ini sekaligus juga mengindikasikan ya, bahwasanya tingkat atau kualitas penyembahan kita itu berbanding lurus dengan tingkat pengenalan kita akan Tuhan. Demikian pula sebaliknya, semakin kita mengenal Tuhan, semakin dalam kita menyembah Dia. Ya. Semakin dalam kita menyembah Dia, semakin dalam kita mengalami keintiman dengan Dia. Lanjut sedikit lagi. Untuk kata mengenal dengan konteks yang sama sebagaimana dimasukkan dalam perjanjian baru, ya, di dalam perjanjian lama digunakan kata yada. Yada, nggak pakai H ya. Kalau yada itu yada, salah satu ekspresi pujian. Ini yada tanpa huruf H. Ya, yang artinya adalah juga mengenal atau mengetahui, itu digunakan di seluruh Alkitab perjanjian lama untuk berbagai topik dan konteks berbeda. Namun, saudara perhatikan, namun ketika istilah ini digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara manusia dengan Tuhan, maka ia berbicara tentang keintiman yang mendalam. Layaknya di antara sahabat, antar kekasih, antar suami istri, antar bapa dengan anak-anaknya. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh, ya. Bahasa Ibraninya yada, dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Hosea 2 ayat 18-19. Aku akan menjadikan engkau istriku. Ini Tuhan berbicara kepada Israel. Kita sebagai Israel rohani. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Sehingga engkau akan mengenal akan yada Tuhan. Ya, kita nggak bisa kalau kita konteks kita bilang kita mengenal Tuhan itu cuman sok kenal. Ya, apalagi SKSD, sok kenal, sok dekat, sok tahu, coba tahu dari kata orang. Kita perlu benar-benar mengenal Tuhan karena kita mengalaminya secara pribadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yesaya 62 ayat 5, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang atasmu. Bukan kebetulan Alkitab ada tersisip satu kitab yang namanya Kidung Agung, ya. Saudara cari waktu ya ketika saudara berdoa puasa,
dalam suasana yang holy. Saudara baca, renungkan kitab agung, itu melukiskan kasih sayang Tuhan sama kita. Ya. Next slide. Tuhan ingin kita mengenal Dia. Mazmur 46 ayat 11. Nah ini ya esensinya. Diamlah dan ketahuilah. Kata ketahuilah itu yada. Ingat ya, yada itu mengenal, mengetahuilah. Ya, diamlah dan ketahuilah artinya yadahlah, masuklah dalam pengalaman intim dengan aku bahwa akulah Tuhan. Ya, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Yeremia 9 ayat 24. Ini ayat kesukaan saya sejak saya lahir baru. Nggak tahu ya, dulu kan zamannya orang bolak-balik Alkitab nemu ayat. Saya nemu kitab ayat itu. Itu ayat pertama yang saya garisin ya dengan tinta ya. Tahun demi tahun berlalu saya mendapatkan hal ini bukan hal kebetulan. Tuhan izinkan saya sejak saya bertobat 79 sampai tahun ini 45 tahun saya tidak pernah beranjak dari jalur yang namanya penyembahan. Tuhan singkapkan kebenaran dan kebenaran. Hari ini saya memaknai ayat ini dengan perspektif yang lebih clean and clear. Tetapi siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini. Bahwa ia memahami dan mengenal. Yada, bukan hanya sok tahu, sok kenal, sok dekat, sekedar tahu dari kata orang. Tetapi karena secara pribadi kita mengenal, terhubung dengan Dia, bersekutu intim dengan Dia, ya. Bermegah karena akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Dibandingkan dengan harta kekayaan, kekuasaan, ya. Dan lain-lain, pengaruh yang tidak terbatas. Pengenalan akan Tuhan itu di atas segala-galanya. Sampai Tuhan bilang, kamu boleh bermegah, kamu boleh sok sombong dikit, ya, sok arogan dikit, angkuh dikit ketika kamu mengenal Tuhan dalam tanda kutip, ya. Sampai Tuhan bilang gitu, bermegahlah, boast, ya. Kita boleh boasting, ya, mengusungkan dada. Aku kenal Tuhan aku, ya. Aku telah mengalami persekutuan intim dengan Dia. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal, yakin, tahu pasti, bergaul karib dengan Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya, kita nggak heran Daniel bilang sekalipun Allahku tidak menolong aku akan tetap menyembah Dia. Ya, karena penyembahan itu pengalaman perjumpaan secara pribadi, pengalaman spiritual yang nyata, yang real, intim, bukan cuma sekedar terhubung, tapi intim, melekat dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal, ginosko, karib, intim dengan aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Ya. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal, ginosko, engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Saudara perhatikan, hidup yang kekal itu bukan destinasi, bukan entar, tapi tentang sebuah kondisi, situasi, ketika kita terhubung dengan Dia, get connected, melekat dengan Dia, itu bersifat kekal. Surga itu bukan nanti, surga itu sekarang. Ketika kita terhubung, kita mengalami persekutuan intim dengan Dia. Oleh sebab itu saya mau undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau responi kebenaran firman Tuhan ini melalui lagu berikut. Saya mau kita bersungguh hati mencurahkan segenap hati kita untuk kita mengekspresikan ini sebagai pengakuan iman kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah kasih
Kami mau hidup sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Yang menyembah Engkau di dalam roh kebenaran. Menyembah Engkau didasari oleh pengenalan. Kami mau mengenal Engkau sebagaimana Engkau ingin dikenal. Bukan dari kata orang, tetapi karena kami mengalaminya secara pribadi. Bapa, hamba-Mu terbatas, apa yang hamba-Mu sampaikan belum semuanya tuntas, tetapi aku percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Setiap prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu yang telah ditabur pada siang hari ini, biarlah Roh Kudus Engkau terus membuat itu bersemi, tumbuh, dan pada akhirnya menghasilkan buah kehidupan, buah persekutuan intim dengan Engkau, Bapa surgawi kami yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa, mari karuniakan kepada setiap jemaat-Mu untuk mereka sungguh-sungguh masuk di dalam pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Perjumpaan di dalam keintiman, dalam tiap-tiap peristiwa penyembahan yang akan mereka praktikkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Izinkan saya menutup sebentar dengan poin saja ini. Yang halaman terakhir ya, bisa ditampilkan. Oke. Nah ini ya. Saudara boleh duduk ya. Ada beberapa yang saya skip tapi ini penting ya. Eugene Peterson, seorang teolog senior asal negeri Paman Sam ya, asal Amrik, dalam sebuah quote-nya berkata bahwasanya business ya is indeed the enemy of spirituality. Business is the enemy of spirituality. Apa artinya? Business ya, bukan bisnis ya. Kesibukan itu adalah musuh dari spiritualitas. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, salah satu perikop pendek yang sangat populer yang tergolong paling sering dikhotbahkan. Perikop ini menceritakan tentang sosok Maria dan Marta. Nah, tahukah saudara ini adalah gambaran klasik dari apa yang dimaksudkan dengan necessary dan significancy. Perlu versus penting. Melayani Tuhan itu perlu. Para pekerja dibutuhkan. Kalau kita tarik ke atas Lukas 10, itu cerita soal ladang sudah menguning, tuaian sangat banyak, pekerja sedikit. Nah, sibuk itu jauh lebih penting dari nganggur atau gabut. Benar saudara? Sibuk ya, Daud gabut berdiri di suatu rumah, melihat Batseba mandi, lalu ia jatuh dalam dosa perzinahan. Ya. Namun, jika dia karenakan kesibukan yang ada, sibuk pelayanan, bahkan ya sibuk melayani pekerjaan Tuhan, akhirnya saudara tidak memiliki waktu untuk bersendiri dengan Tuhan, sang pemilik pekerjaan. Itu adalah sebuah ironi. Betul Bapak Ibu Saudara? Tidak memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam keintiman penyembahan. Maka saudara sesungguhnya sudah kehilangan bagian yang terbaik, yang terpenting, yang dapat saudara raih dan miliki dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang Yesus ungkapkan kepada Marta di dalam Lukas 10 ayat 41-42. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Bagian terbaik itu adalah Lukas 10 ayat 40. Duduk, diam, dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mengalami persekutuan intim dengan dia. Itulah sejatinya yang dimaksudkan dengan penyembahan. Yakni peristiwa perjumpaan secara pribadi di dalam keintiman antara setiap kita sebagai penyembah dengan Allah Bapa Surgawi yang sudah mengasihi kita dan sangat mengasihi kita. Amin, amin Bapak Ibu Saudara ya. Aman dan amin ya. Jadi ingat, worship is a lifetime lessons ya. Tapi lebih daripada pelajaran sumber hidup, worship is
eternal practice. Mau saudara menyambut kekekalan, belajarlah hidup sebagai penyembah. Yang bukan hanya sekedar nyembah, tapi mengalami perjumpaan dalam keintiman dalam tiap-tiap peristiwa penyembahan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.